Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita usia yang panjang sampai kita berada di bulan yang penuh barakah ini. Dan Allah memberikan kita kemudahan untuk mengisi hari-hari kita untuk meraih ampunan Allah, untuk dimudahkan masuk ke dalam surganya. Dan semoga kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ini kelak akan mempermudah langkah kita menuju surga di hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, di antara salah satu cara kita melipat gandakan pahala sebuah kebaikan, dari 10 caranya, salah satunya itu adalah perbanyaklah meniatkan kebaikan. Ini mungkin cara yang agak jarang kita lakukan. Padahal di setiap kebaikan apapun yang kita lakukan itu bisa diniatkan dengan banyak niat. Dan kita akan mendapatkan pahala dari setiap yang kita niatkan itu. Karena itulah Nabi SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanyalah amalan itu tergantung dengan niatnya, dan seseorang itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Amalan-amalan yang kita disunnahkan diamalkan di malam-malam atau di hari Ramadan, di antaranya puasa itu sendiri, lalu kita membaca Al-Quran, bersedekah, salat tarawih, belum lagi kita nanti sahur. Maka semua amalan-amalan ini sebenarnya bisa divariasikan niatnya. Dan seberapa banyak niat yang kita niatkan ketika mengamalkan amalan ini sangat tergantung dari ilmu kita tentang amalan tersebut. Contoh misalnya, ketika kita berpuasa, mungkin di antara kita hanya paling satu niatkan, yaitu untuk melaksanakan atau kewajiban kita puasa. Padahal ketika kita berpuasa kita bisa variasikan niatnya. Dari beberapa yang kita niatkan, yang pertama, ingat selalu ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah untuk kita berpuasa setiap tahun di bulan Ramadannya. Ini niat kita yang pertama. Yang kedua adalah kita niatkan untuk meraih ibadah yang pahalanya tanpa batas. Karena puasa ini ibadah pahalanya tanpa batas. Karena itu Nabi SAW bersabda, "As-siyamu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu untukku dan aku yang membalasnya, dan Allah tidak sebutkan balasannya. Ada 3 amal saleh yang pahalanya tanpa batas. Yang pertama itu puasa, yang kedua itu sabar, yang ketiga itu adalah memaafkan. Kalau sabar, Allah firmankan kepada kita, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, dalam surat Az-Zumar ayat 10. Allah memberikan pahala bagi orang sabar itu tanpa batas. Dan sabar itu ada 3. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam kemaksiatan, meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam musibah. Nah, sementara ketika kita puasa Ramadan, kita ini salah satu sabar yang kita lakukan adalah sabar dalam ketaatan. Kita bernahan lapar, dahaga, padahal di rumah kita banyak makanan. Sekarang tinggal pencet-pencet datang makanan ke rumah. Tapi kita enggak melakukannya. Berarti kita dapatkan double pahala di bulan Ramadan ini. Udah kita dapat pahala puasa tanpa batas, juga kita mendapatkan pahala sabar dalam ketaatan tanpa batas. Maka niatkan melakukan amalan ini. Lalu di antara niat kita ketika kita berpuasa adalah untuk agar kita, bau mulut kita ini kelak lebih harum dibanding bau kasturi di padang mahsyar. Seorang muslim nanti di padang mahsyar akan berbangga dengan 2 perkara. Yang pertama dengan wajah, muka, tangan dan kakinya bercahaya karena bekas wudunya. Yang ini adalah cahaya ini hanya dimiliki oleh umat Muhammad. Karena itu Nabi katakan siman laysat li ghairihim. Tanda ini hanya dimiliki oleh umat Muhammad, tidak dimiliki oleh umat yang lainnya. Lalu Nabi katakan apa? La hulu fa fawis shaim atyabu indallah min rihil mis. Bau mulutnya orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibanding bau kasturi. Orang yang mati syahid kelak akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan darahnya masih netes dari tubuh luka karena perang. Dan Nabi katakan inna rihahu rihal mis. Bau darahnya itu adalah seperti bau kasturi.
Tapi Nabi katakan untuk bau mulut kita di sisi Allah lebih harum dibanding bau kasturi. Ini keistimewaan yang kita miliki. Lalu di antara niat yang perlu kita perbanyak niat lakukan di bulan Ramadan adalah agar doa kita diijabah oleh Allah. Karena Allah memberikan keistimewaan kepada kita di bulan Ramadan ini. Kita berada di bulan Ramadan, pintu langit dibuka. Itu doa mustajab. Ditambah kita berpuasa, doa kita juga mustajab. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan yang doanya tidak ditolak. Di antara yang disebut as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka ini adalah kesempatan bagi kita, apapun hajat kita yang ingin Allah kabulkan kepada kita selesai Ramadan, maka fokuskan minta di bulan Ramadan. Di mana keistimewaan Ramadan ini adalah kita akan bertemu dengan malam-malam Lailatul Qadar. Dan di antara malam Lailatul Qadar itu Allah tegaskan kepada kita ada malam perubahan takdir. Nabi jelaskan takdir itu ada para ulama menjelaskan takdir itu ada 4. Ada namanya takdir azali, ada namanya takdir hauli, dan ada namanya takdir umri, dan ada namanya juga takdir yaumi. Nah, takdir hauli itu artinya tahunan, dan tahunannya itu terjadi perubahannya di malam Lailatul Qadar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat 4, "Fiha yufraku kullu amrin hakim." Pada malam itu urusan itu dirinci dengan bijaksana. Nah, jadi sempatkan diri berdoa. Apapun hajat kita, mungkin di antara jamaah ada yang kepingin menikah, lalu ada yang kepingin punya cucu, ada yang kesehatannya kepingin lebih sehat, ada yang kepingin punya anak. Apapun hajat kita itu fokus minta di bulan Ramadan ini. Semoga Allah di malam Lailatul Qadar mengubah takdir kita. Karena yang bisa merubah takdir itu adalah doa. Karena itu Nabi SAW bersabda, "La yaruddul qada illa du'a." Tidak ada yang bisa merubah takdir itu kecuali doa. Makanya kita berpuasa di bulan Ramadan, niatkan dengan puasa ini. Lalu apa niat kita ketika kita berpuasa juga? Agar puasa itu kelak memberikan syafaat bagi kita. Karena Nabi SAW bersabda, "Siyam wal Qur'an yashfa'ani li sahibihima yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat bagi pengamalnya kelak di hari kiamat. Jadi puasa akan berbicara. Apa kata puasa? Yaqulu siyam berpuasa, mana'tut sham wa mana'tut ta'am wasyahawat. Wahai ya Rabb, aku mencegahnya dari makanan dan syahwatnya. Maka puasa pun memberikan kita syafaat. Al-Quran juga gitu. Mana'tun nawma wal lail. Dan aku mencegahnya tidur di malam hari. Berikan syafaat kepadaku. Jadi Al-Quran dan puasa ini nanti akan berwujud di hari kiamat. Amal-amal saleh kita itu akan berwujud di hari kiamat. Bahkan ketika kita berada di alam kubur, amal kita ini berwujud. Setelah kita ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, dan kita bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, maka datang penceru dari langit mengatakan, "Aprisuhu," seluaskan kuburnya sejauh mata memandang. "Walbasuhu minal jannah," belikan dia pakaian dari sorga. Dan setelah dilapangkan kuburnya itu dan dia melihat tempatnya di sorga, maka yang soleh berkata, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, percepat hari kiamat." Lalu setelah itu akan datang kepadanya rajulun hasanut thiyab, rajul laki-laki yang pakaiannya bagus, tampan, baunya harum. Lalu dia berkata, "Ya absiruka billadhi yasurruka," aku beritahukan kepadamu kabar gembira yang mengembirakanmu. Lalu semayit berkata, "Man anta, siapa kamu?" "Ana amaluka sholih," aku adalah amalmu yang soleh. Dan itu akan menemaninya sampai hari kiamat. Begitu juga sebaliknya, orang yang selama hidupnya itu amalannya itu adalah buruk akan datang, dan itu juga menyiksanya kelak sampai hari kiamat. Bahkan ketika kita berada di padang mahsyar, Allah tegaskan kepada kita, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainahu wa bainahu amadan ba'ida." Jadi nanti amalan-amalan kita di padang mahsyar itu akan datang kepada kita. Kalau dia baik, kita kepingin dekat sama amalan kita. Kalau dia buruk, kita kepingin lari sejauh-jauhnya dari amalan kita itu. Karena semuanya akan berwujud. Maka dari itu niatkan dalam perkara ini. Dan di antara niat kita paling utama adalah agar Allah masukkan kita lewat sorga, yaitu pintu masuk sorga lewat pintu Rayyan. Sorga itu memiliki 8 pintu. 4 di antaranya disepakati oleh para ulama. Apa pintunya? Pertama namanya pintu salat. Itu man kana min ahli shalah dakhala min babis salat. Barang siapa yang ahli salat, maka dia akan masuk dari pintu salat. Wa man kana min ahli jihad, dan kalau dia ahli jihad, maka dia akan masuk dari pintu jihad. Kalau dia ahli sedekah, akan masuk dari pintu sedekah. Dan kalau dia ahli puasa, maka dia akan masuk dari pintu Rayyan. Kita berharap dari pintu ini. Karena semua kalau sudah masuk pintu Rayyan nanti akan menyeru puasa itu.
penyeru akan menyeru, aina shaimun, mana orang berpuasa, fayaqumun, mereka berdiri. Kemudian mereka masuk, kalau udah masuk ditutup pintunya. Ini kita bisa niatkan. Jamaah ketika salat tarawih, apa niatnya? Satu, niatkan untuk Allah hapus dosa-dosa kita. Karena Nabi katakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyam Ramadan akan dihapus dosa-dosa yang dulu, kalau dia mengharapkan karena Allah dan mengharapkan pahala di sisi Allah. Lalu jangan pulang kecuali imam selesai witir. Karena siapa yang pulang selesai imam witir, sisa malamnya tidak dicatat pahala salat malam. Karena Nabi SAW bersabda, man qama ma'al imam hatta yansurifa khusiba lahu baqiyatu lailatihi. Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, sisa malamnya itu dicatat pahala salat malam. Makanya jangan pulang, pokoknya usahakan witir. Ya Ustaz, gimana kalau dapatnya itu 23 rakaat? Ya udah, kerjain 23. Kalau nggak mau jadi yang pendek, kan lebih aman pendek daripada cepat-cepat sholatnya. Kita ini kadang-kadang di masyarakat kita nih, yang rukun dilalein, yang sunnah dimasalahin. Kalau jamaah nggak kunut subuh dimasalahin, wah ini bukan golongan kita. Padahal itu hukumnya sunnah, Pak. Nggak ada mengatakan kalau jamaah tinggalin kunut subuh, sholat subuh batal. Nggak ada. Imam 4 pun nggak ada. Makanya Imam 4 mazhab pun berbeda pendapat. Imam Syafi'i dengan Imam Malik mengatakan kunut subuh itu sunnah. Imam Ahmad dan Abu Hanifah mengatakan tidak sunnah. Tapi kalau sholatnya cepat-cepat, ngejar-ngejaran, Al-Fatihah ujung-ujungnya aja diambil. Dan yang apa rukunnya di sini? Tumakninahnya yang dilupakan. Kalau tumakninah lupa, batal semua sholatnya. Kadang-kadang kita kebalik di dalam permasalahan ini. Makanya sholat itu lebih baik kita sedikit sholatnya tapi tenang, daripada sholat ujung-ujungnya cepat-cepat, kasihan yang tua. Gitu. Kejar-kejaran aja sholatnya. Sampai apa? Kita ribut, lihat di YouTube. Bayangin 23 rakaat cuma 6 menit. Ya. Gimana gayanya gitu loh kan? Bingung Pak. Gitu. Iya. 6 apa 7 menit itu total? 23 rakaat. Gitu. Nah ini yang kita jangan jadi cepatnya. Karena kita kalau memang nggak mampu banyak, ya udah dikit aja tapi ayatnya dipanjangin. Atau kita yang penting ayatnya pendek tapi kita tumanina, itu kuncinya. Makanya Nabi SAW sabdakan pada kita, kam min qaimin laisa lahu min qiyam illa ta'am. Betapa banyak orang yang salat malam, salat tarawih, namun tidak didapatkan kecuali capeknya. Lebih baik kita tenang, santai. Karena kata tarawih memang artinya itu santai, Pak. Karena kenapa dikatakan tarawih? Karena panjangnya ayatnya yang dibaca oleh para sahabat. Seperti Ubay bin Ka'ab, di antara ulama-ulama sahabat. Mereka panjang bacanya, makanya mereka istirahat. Gitu. Dan perlu diingat Nabi itu bahagianya pas salat. Makanya beliau bersabda, "Wajilat qurratu aini fis salat." Dijadikan kebahagiaanku itu ketika salat. Tapi kita bahagianya setelah salat. Makanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah gitu. Ya baca alhamdulillah setelah salat, padahal Nabi itu bagian di waktu salat. Maka dari itu di sini jamaah rahimakumullah, penting untuk kita pahami. Ini juga kita bisa banyakin niatnya ketika kita sedekah, ketika kita baca Al-Qur'an, ketika kita sedekah, pelajari. Apa niatnya? Satu, agar kita terhindar dari azab kubur. Makanya setiap orang yang mau meninggal dunia pasti pengennya sedekah. Karena itu Allah firmankan dalam surah At-Taghamur, "Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin." Ya Allah, tunda umurku sebentar, aku akan sedekah. Jadi mereka maunya sedekah, enggak mau yang lainnya. Kenapa kok maunya sedekah? Karena ternyata ikhwatal iman, ketika kita berada di alam kubur, lalu kubur kita udah ditutup, maka malaikat datang kepada kita. Bukan setelah 7 langkah loh. Dia bilang 7 langkah, jangan aja pindah-pindah gitu kan. Padahal Nabi masih berada di pinggiran kubur, itu Nabi udah ngelihat. Sampai belum sabda, "Fas'alu li akhikum at-tabat fa innahu la yus'al." Mintakan kepada saudaramu ini agar dia bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Sekarang dia lagi ditanya, Nabi masih berada di pinggir kubur. Malaikat munkar dan nakir akan datang pada kita dari 4 arah. Kepala, kanan, kiri, kaki. Ketika dia datang dari arah kepala, apa kata para? Jangan datang dari arah kepalanya karena dia sering baca Al-Qur'an. Ketika dia mau datang dari kanan kiri, apa kata kanan kiri? Jangan datang dari kanan kirinya karena dia sering sedekah. Dan ketika dia mau datang dari arah kaki, apa kata kaki? Jangan datang dari arah kakinya karena dia sering melangkahkan kaki menuju masjid. Jangan remehkan, Pak. Kita ke masjid ini. Makanya yang jamaah rajin ke masjid itu ciri utamanya itu
akan dipastikan meninggal husnul khatimah. Ya rajin ke masjid. Yang nggak rajin ke masjid, cek aja Bapak, lihat meninggalnya Pak. Siapapun tetangga yang nggak pernah ke masjid, cek aja meninggalnya, nggak jelas meninggalnya Pak. Bisa meninggal dalam perbuatan maksiat lainnya. Karena kalau kita udah dimudahkan oleh Allah masuk ke rumahnya di dunia, ingat kita semua tahu ini masjid rumah Allah. Makanya ketika kita sholat ya mas sekalian, itu niatnya bisa sampai 200 niat. Apalagi ketika kita ke masjid itu jarang nyadarin bahwa ini kita ke rumah Allah. Bahwa kalau kita dimudahkan oleh Allah datang ke rumahnya di dunia, itu tanda nyata Bapak akan dimudahkan masuk ke dalam rumahnya di akhirat. Nah, apa rumah Allah di akhirat? Enggak ada yang lain kecuali surga. Makanya ketika muadzin mengatakan hayyalas shalah hayyalal falah, mari menuju salat, mari menuju kemenangan. Coba ketika ditanya kemenangan itu apa maknanya? Enggak ada lain kecuali surga. Karena Allah tegaskan kepada kita faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itu tandanya tadi itu menang. Tandanya tadi itu sukses. Maka dari itu ikhwatal iman rahimakumullah, Ramadan sebuah kesempatan. Manfaatkan sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita akan ketemu dengan Ramadan. Jika kita ingin memaksimalkan ibadah Ramadan ini, perbanyaklah untuk membaca keutamaan Ramadan. Kalau jamaah nanti kepingin Anda kirimkan nanti ke antum sekitar 5-6 ebook terkait dengan Ramadan. Bagaimana kehidupan para salafus saleh dulu, orang-orang saleh sebelum kita dari sahabat tabi'in tabi'in menghidupi bulan Ramadan, sehingga bisa kita ngelihat. Jangan sampai Ramadan ini berlalu gitu-gitu aja tanpa kita mendapatkan kesan apa-apa, atau kita tidak berilmu tentang Ramadan dan Ramadan keluar sementara dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان